warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi, luar biasa, semangat. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, sehat selalu, luar biasa. Baiklah, hari ini kita belajar pembelajaran tentang KKA, coding kecerdasan artifisial. Nah, yang kita pelajari hari ini yaitu tentang konsep berpikir komputasional. Tapi sebelum kita belajar hari ini, sebaiknya kita apa? Berdoa terlebih dahulu. Ayo, Tama, siapkan untuk berdoa terlebih dahulu. Mari kawan-kawan kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih Ananda Tama karena sudah menyiapkan atau memimpin doa pada hari ini. Nah, setelah ini karena kita bulan ini memperingati hari apa? 17 Agustus. 17 Agustus itu diperingati sebagai hari apa? Hari kemerdekaan. Nah, semua hafal lagu 17 Agustus? Kalau hafal, mari kita menyanyikan lagu kemerdekaan 17 Agustus 1945. Sebelumnya, Ibu mau nanya, hari ini siapa yang tidak masuk sekolah? Masuk. Nah, berarti kalau kita masuk semua kita ucapkan apa? Alhamdulillah. Kenapa? Kita diberikan kesehatan. Nah, Ibu harapkan kalian setiap hari itu jika tidak ada yang berhalangan sakit atau apa izin kemana, tolong masuk ya. Jangan malas-malas berangkat ke sekolah. Karena sekarang kalian kelas berapa? 6. Nah, kelas 6 ini adalah penentuan kalian untuk lulus atau tidaknya. Nah, untuk supaya badan kita sehat, badan kita segar, sebelum kita belajar, ayo kita senam terlebih dahulu. Mau atau tidak? Mau. Nah, kalau di kursinya nanti terlalu sempit, mari kita berkumpul di sini semuanya. Kita senam terlebih dahulu supaya ketika kita memulai pelajaran badan kita sehat.
KKA. KKA. Coba, yuk dibaca. Jadi kita hari ini adalah belajar tentang prinsip-prinsip berpikir apa? Komputasional. Nah, prinsip-prinsip berpikir komputasional ini manfaatnya dalam kehidupan kita sehari-hari adalah dapat menyelesaikan masalah-masalah dengan cara yang lebih mudah. Jadi berpikir komputasional itu adalah dapat menyelesaikan apa? Masalah-masalah dengan cara yang lebih mudah. Jadi jangan nanti setelah belajar tentang prinsip komputasional, anak belajarnya susah, tidak perlu ya. Tapi dengan belajar komputasional ini nanti dapat menyelesaikan masalah-masalah dengan cara yang lebih mudah. Kemudian di sini mari kita simak materi pembelajaran kita pada hari ini. Sudah siap atau belum? Sudah siap menerima pelajaran dari Ibu apa belum? Sudah. Kalau sudah, nah silakan alat tulisnya dikeluarkan. Perhatikan dulu ke papan tulis. Nah, tadi kita belajar tentang prinsip-prinsip berpikir komputasional. Sebelum kita ke prinsip-prinsip berpikir komputasional, kita harus tahu terlebih dahulu apa sih berpikir komputasi. Nah, apa itu berpikir komputasi? Tidak tahu. Ada yang tahu atau tidak? Tidak. Nah, kalau tidak ada yang tahu, coba Putri dibaca. Pernahkah kalian bermain game di komputer atau menggunakan aplikasi di handphone? Nah, pernahkah kalian bermain game atau game di komputer atau menggunakan aplikasi HP? Pernah bermain game? Nah, Ibu yakin pasti kalian semua pernah bermain game di handphone. Kalau di komputer? Di komputer ada yang di rumahnya punya komputer atau laptop? Tidak, rata-rata memiliki hak punya. Iya. Nah, jadi kalau kalian sudah pernah menggunakan aplikasi game di handphone, nah jadi semua program yang ada di HP, yang ada di komputer itu dibuat dengan coding atau pemrograman. Ya, coding itu adalah pemrograman yang sudah sesuai dengan aturan. Nah, sekarang jadi coding itu seperti memberikan instruksi. Nah, tahu instruksi? Tahu. Apa? Contohnya? Iya, perintah. Bagus. Kepada komputer agar bisa melakukan sesuatu. Seperti kalian. Misalnya pertama game. Udah kalian pencet kan? Kalian pencet game, dia langsung ke game yang kalian inginkan. Setelah terbuka aplikasi gamenya, pasti ada kalian di situ bermain, ya kan? Pilih bermain, pilih permainan apa yang akan kalian mainkan itu. Kemudian sebelum kita bisa coding, kita harus perlu belajar berpikir komputasional. Nah, apa itu berpikir komputasi? Ayo, kelihatan atau tidak? Coba Maul. Berpikir komputasional itu adalah sebuah cara berpikir untuk menyelesaikan masalah dengan menerapkan teknik-teknik yang digunakan dalam ilmu komputer informatika. Ini bukan berarti kita harus berpikir seperti komputer. Ya, coba. Siapa? Rizky, lanjutkan Rizky. Singkatnya, berpikir komputasi adalah seperangkat keterampilan yang sangat berguna untuk memecahkan masalah secara efektif dan efisien.
tidak hanya dalam bidang teknologi, tetapi juga dalam kehidupan sehari-hari dan berbagai disiplin ilmu. Nah ya, jadi berpikir komputasi atau computational thinking adalah sebuah cara berpikir untuk menyelesaikan masalah dengan menerapkan teknik-teknik yang digunakan dalam ilmu komputer. Nah, kemudian jadi ini bukan berarti kita harus berpikir seperti komputer. Jadi pikiran kita bukan berarti dalam belajar ini kita harus seperti komputer, tidak ya. Nah, jadi melainkan kita menggunakan pola pikir sistematis dan logis yang mirip seperti komputer. Nah, jadi singkatnya berpikir komputasi itu adalah seperangkat keterampilan yang sangat berguna untuk memecahkan masalah secara efektif dan efisien. Nah, jadi secara singkat dan jelas. Nah, sekarang kenapa sih kita harus berpikir komputasi? Ayo, kenapa? Agar Apa? lebih mudah memecahkan masalah. Ya, agar lebih mudah dalam memecahkan masalah bagus. Jadi kalau kita mau mengutarakan pendapat tidak perlu takut. Nah, itu namanya belajar ya. Jadi nggak perlu takut, ungkapkan saja pendapatnya. Jadi kenapa kita harus berpikir komputasi? Nah, ini karena ya keterampilan masa depan itu adalah salah satu kemampuan yang paling dibutuhkan dalam berpikir komputasi. Karena semakin ke depan kita itu adalah dunianya semakin digitalisasi. Jadi ada nggak nanti semakin ke depan pasti kalian akan semakin modern ya. Sekarang coba ibu tanya di kelas ini, ada tidak yang tidak bisa menggunakan handphone? Ada tidak? Yang tidak bisa? Semuanya bisa? Bisa. Iya. Coba di zaman ibu dulu. Di zaman ibu, jangankan mau main handphone aja belum ada. Nah, jadi berarti perkembangan zaman itu semakin maju. Makanya kita harus bisa berpikir komputasi. Jadi ini dunia semakin digital. Jadi kecanggihan teknologi dan integrasinya ke dalam kehidupan kita sehari-hari semakin meningkat. Jadi bukan semakin menurun, tapi semakin meningkat. Ada yang ditanyakan? Apa Rizky? Tidak. Ada lagi yang mau bertanya? Tidak. Nah itu tadi ya. Jadi kenapa sih kita harus berpikir komputasional? Karena dunia semakin maju, dunia akan semakin meningkat dalam bidang teknologi. Jadi kita juga harus bisa berkembang. Kita harus bisa menyesuaikan. Nah ini, jadi selanjutnya itu adalah konsep berpikir komputasional, yaitu prinsip-prinsipnya ada 4 ya. Prinsip-prinsip berpikir komputasi ada berapa tadi aku bilang? 4. Yang pertama apa? Dekomposisi. Nah, jadi sebelum kita masuk apa sih itu dekomposisi? Nah, sekarang ibu nanya, pernah nggak kalian anak-anak ini semuanya, baik yang perempuan maupun yang laki-laki, melihat ibunya membuat susu di dapur atau di rumah? Pernah. Baik itu membuatkan susu untuk kalian ketika sebelum berangkat sekolah, maupun membuat susu misalnya untuk adik-adiknya. Punya adik nggak di rumah? Punya. Minum susu nggak? Minum. Kalian minum susu atau tidak? Tidak. Minum susu apa kopi? Kopi. Nah, susu itu penting.
rumah melihat ibunya membuat apa langsung minum? Cara membuatnya tahu atau tidak? Tahu. Benar. Apa yang harus disiapkan terlebih dahulu? Susu, air panas, Terus? air dingin. Ya, pertama coba alatnya dulu. Alatnya apa saja? Gelas, Sendok. susu, air panas, Ayo sendok, gelas, susu, air dingin, alat. Kalau itu kan perlengkapan atau bahannya. Nah, bubuk susu, bahannya. Kemudian air air panas, air dingin. Coba. Nah, kita yang pertama adalah menyiapkan peralatannya. Peralatannya tadi kalian sebutkan gelas, sendok, itu adalah peralatan. Jadi peralatan dan bahan itu berbeda. Nah, kemudian yang kedua, menyiapkan bahannya. Apa sih bahan-bahannya? Susu, air panas, air dingin. Nah, sehingga dengan adanya ini tadi, kalian tahu apa sih arti dari dekomposisi? Apa itu dekomposisi? Memecahkan masalah besar menjadi bagian-bagian kecil yang mudah diselesaikan. Jadi misalnya kalian membuat susu apa ya? Nah, kita harus berpikir seperti dekomposisi dulu. Kita harus alatnya. Jangan langsung kamu alat ini. Nah, jadi kalian harus sesuai dengan langkah-langkahnya. Jadi siapkan dulu alatnya, kemudian siapkan dulu bahan-bahannya. Nah, setelah itu, nah ini yang kedua tadi dekomposisi. Dua, pengenalan pola. Nah, ini pengenalan pola. Jadi pola itu ada pola angka, ada pola bentuk. Nah, kira-kira di sini pola angka 1, 3, 5. Seterusnya berapa? 7, Berapa? 7, 9, dan seterusnya. Nah, kemudian kalau pola bentuk yang selanjutnya di sini apa? Coba, Jaki. Ayo, Jaki. Bulat, bintang, bulat, bintang. Nah, setelah itu apa lagi? Ya, terus nggak harus mirip bintangnya. Nah, betul apa salah? Kasih tepuk tangan dulu sama yang inilah pola angka, ya, pola angka. Nah, jadi pengenalan pola itu berarti apa? Mengidentifikasi apa? Kesamaan untuk menemukan solusi. Nah, selanjutnya konsep berpikir komputasional apa? Abstraksi. Abstraksi. Jadi ketika ibu kalian membuatkan susu, pasti kalau misalnya dijelaskan tidak, misalnya menghidupkan kompor, bagaimana cara menghidupkan kompor tidak dijelaskan kan? Misalnya ibu kalian membuat susu, ini tadi mama membuat susu, hidupkan kompor dulu. Terus kemudian
ibu tuangkan air ke dalam panci. Caranya menuangkan air ke dalam panci seperti ini. Nah, itu dijelaskan atau tidak? Tidak. Kalau membuat susu itu tidak dijelaskan. Nah, bagian-bagian yang tidak perlu dijelaskan itu namanya apa? Abstraksi. Jadi kita fokus pada informasi yang paling penting dan mengabaikan detail yang tidak terlalu penting. Jadi kayak menghidupkan kompor, bagaimana cara memasak air, itu tidak perlu kita menjelaskan. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Sudah paham? Sudah. Ya, bagus. Nah, yang terakhir ini adalah algoritma. Algoritma atau algoritma, ya. Nah, kita buat susu. Nanti gue minum. Susu anak. Nah, silakan kamu buat sesuai dengan video yang sudah kamu tonton. Ayo. Apa dulu? Pegang. Air panas dulu. Ya. Nggak kelihatan. Oh, nggak kelihatan, Mbak Putri. Kesini, sebelah sini. Nah, biar kami bisa lihat. Nanti kalian bilang, oh tadi Putri Bu nyajikan salah, gitu ya. Salah itu. Ayo, apa ayo? Keras. Ada yang ditanyakan? Tidak. Oke, kalau tidak ingin ditanyakan, sekarang kita ice breaking dulu. Baca, karena nanti Ibu kasih soal ya. Ibu kasih soal berdasarkan kelompoknya masing. Ini ada kelompok. Nah, kalau sudah dibaca, yang mau bertanya silahkan tunjuk tangan. Lembar tugas kerja kelompok. Nah, ini jadi dikerjakan secara berkelompok. Yang ini 3 orang, 3. Kalian kerjakan secara berkelompok. Nah, di sini perintahnya sudah jelas. Jadi di sini nanti kalian akan menyusun langkah-langkah
kerjakan secara acak. Nanti kalian susun mana terlebih dahulu yang menjadi poin pertama, ya. Nah, silakan kalian kerjakan secara berkelompok. Jadi ini berarti sini ya, tidak ya? Nah, ditulis nama di sini siapa saja kelasnya. Nanti kalau sudah selesai, perwakilan satu orang maju untuk membacakan hasil kerja kelompoknya. Ada yang mau ditanyakan? Nah, ini jadi langkah-langkahnya ini acak. Jadi kamu pilih mana dulu yang menjadi nomor 1, ya? Paham? Paham caranya? Sudah selesai? Sudah. Yuk, kelompok mana dulu yang mau maju untuk membacakan hasil diskusi kelompoknya? Ya, kelompok Putri, maju Put. Satu saja sendiri. Ya, yang lainnya menyimak apa yang sudah dikerjakan oleh kelompok Putri. Siapkan alat dan bahan yang dibutuhkan: panci, kompor, mie instan, air, mangkuk, dan sendok. 9. Tiriskan mie dari air rebusan atau tuang mie bersama kuah ke dalam mangkuk. Siapkan alat dan bahan yang dibutuhkan: panci, kompor, mie instan, air, mangkok, dan sendok. Mie instan siap, sajikan dan dinikmati. Ya, tepuk tangan. Nah, baiklah, itu tadi tugas kelompok yang sudah kalian kerjakan bersama kelompoknya masing-masing. Nah, alhamdulillah kalian semua sudah paham tentang langkah-langkah dalam membuat mie instan. Nah, langkah-langkah inilah disebut dengan prinsip berpikir komputasi, yaitu yang keberapa? Algoritma ya. Jadi algoritma itu adalah langkah-langkahnya. Nah, setelah kalian mengerjakan tugas kelompok tadi, ada yang belum paham? Ada yang belum paham? Sudah paham semua? Sudah. Kalau sudah paham, nah sekarang kita bermain, ya. Mau bermain? Ini nanti di sini ada pertanyaan. Jadi pertanyaan ini nanti harus kalian jawab. Kalau jawabannya salah, kataknya kecebur, ya. Kalau jawabannya benar, kataknya akan melompat ke daun berikutnya. Ada yang mau mencoba? Ada yang mau mencoba? Siapa? Jepper, ya coba. Sekarang Jepper. Coba, kamu klik. Iya, ternyata salah apa betul? Salah. Belum tadi.
hari bermain game? Ayo. Iya. Dira kecap. Seru nggak? Seru nggak? Sekarang, nah kita mengerjakan soal. Nah kalian silahkan silang pada jawaban yang ada di bawahnya itu A, B, C atau D ya. Sendiri-sendiri. Tulis namanya. Sudah selesai? Sudah. Nah, kalau sudah selesai, silakan Makul untuk mengambil gambar jawaban temannya ya. Silakan dikumpulkan ke Makul. Makasih ya. Nah, alhamdulillah pelajaran kita pada hari ini sudah selesai. Jadi dengan kalian mengerjakan soal-soal ini, berarti pembelajaran kita pada hari ini sudah selesai. Nah, sekarang Ibu ingin tanya. Jadi kita hari ini materi yang sudah kita pelajari hari ini, yang pertama adalah tentang dekomposisi. Yang kedua, yang ketiga, yang keempat, algoritma. Nah, sekarang di sini ada gambar 1, 2, 3. Kira-kira kalian belajar hari ini gambar yang mana? 1, 2, atau 3? Menyenangkan atau tidak? Menyenangkan. Sekarang tepuk semangat. Terima kasih atas perhatian kalian hari ini. Semoga apa yang sudah menjadi pembelajaran kita pada hari ini bisa kita ingat-ingat, bisa kalian pelajari lagi di rumah. Jangan sampai lupa ya. Minggu depan ketika pembelajaran berikutnya, Ibu akan tanya terlebih dahulu apa yang sudah kita pelajari hari ini. Paham? Sudah selesai? Ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada yang ditanyakan? Tidak. Paham ya? Nah, jadi Ibu akhiri sampai di sini pelajaran kita pada hari ini. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi, luar biasa, semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam
Silakan. Mana sudah selesai kalian